Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdayana, NIM A1M21937. Saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi one of the plus plural noun plus singular form dan some of the plus plural noun plus plural form. Oke, untuk one of the ini umumnya digunakan dengan kata benda berbentuk jamak dan membutuhkan kata kerja tunggal. Untuk contoh kalimatnya, oke, ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia ini berarti salah satu siswa tidak membawa makan siang pada hari ini. Logika dari kalimat ini adalah ada salah satu siswa di antara siswa lainnya tidak membawa makan siang pada hari ini. Maka dari itu one of the ini tidak cocok digunakan jika diikuti oleh singular noun. Apa itu singular noun? Singular noun adalah kata benda tunggal. Untuk contoh yang lainnya, dari contoh ini, plural noun-nya itu ada kids dan students. Oke, untuk penggunaan one of the ini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu one of the adalah istilah tunggal dan umumnya digunakan untuk membicarakan kata benda atau kata ganti. Yang kedua, kata benda atau kata ganti yang digunakan setelah frasa one of the ini selalu dalam bentuk jamak. Oke, kita pindah ke pembahasan yang Oke, untuk materi yang kedua itu some of the plus plural noun plus plural verb. Berbeda dengan one of the, some of the digunakan dengan kata benda berbentuk jamak dan diikuti dengan kata kerja berbentuk jamak. Untuk contohnya kita ambil dari contoh ini. Oke, di sini plural namanya itu ada students dan plural verbnya ada are. Oke, untuk contoh yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norce, NIM A1M2190099. Saya dari kelompok 12 dan saya akan menjelaskan materi refleksif pronoun. Refleksif pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb pada sebuah kalimat. Bentuk refleksif pronoun terdiri dari bentuk plural dan bentuk singular. Bentuk singular terdiri dari myself, yourself, himself, herself, dan itself. Sedangkan bentuk plural terdiri dari yourselves, ourselves, dan themselves. Penggunaan refleksif pronoun yang pertama yaitu sebagai objek yang mengarah kepada subjek. Contoh bentuk singularnya yaitu I see myself in the mirror. Contoh lainnya yaitu the door opens itself. Contoh bentuk pluralnya yaitu we will enjoy ourselves at the dance. Contoh bentuk lainnya yaitu you should introspect yourselves. Penggunaan refleksif pronoun yang kedua yaitu sebagai objek preposisi by apabila subjek sendiri yang melakukan perbuatan atau pekerjaan. Contoh bentuk singularnya yaitu I clean the house by myself. Contoh lainnya yaitu Annie cooks the rice by herself. Contoh bentuk singularnya yaitu Gina and I will go home by ourselves. Contoh bentuk lainnya yaitu you should do everything by yourselves starting today. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina and I will go home by ourselves. Contoh bentuk lainnya yaitu you should do everything by yourselves starting today. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Meling Manika Maniaga. My registration number is A1M218051. Okay, now I want to describe about another, other, and the other. What's the meaning of one another, other, and the other? Okay, let's check this out. We have a few words. The word is another, the other, others, and the others. So how you differentiate it? Okay, another and the other are used for singular contact. I repeat, another and the other are used for singular contact, while others and the others are used for a plural contact. Okay, others and the others are used for plural contact. Okay, then how you different another and the others? Okay, another and others are used for indefinite contact. The other and the others are used for definite contact. So what is definite and indefinite? Easily. That what is not clear to us as indefinite, or what is clear to us as definite. The word is another, the other, others, and the others. So how you differentiate it? Okay, another and the other are used for singular contact. I repeat, another and the other are used for singular contact, while others and the others are used for a plural contact. Okay, others and the others are used for plural contact. Okay, then how you different another and the others? And others and the others? And then how we differentiate another and the other, others and the others? Okay, another and others are used for indefinite contact.
The other and the others are used for definite contact. So what is definite and indefinite? Easily. That what is not clear to us as indefinite, or what is clear to us as definite. Let me make an example here. For example is, I have some balls. I have some ball. So one of my balls is red. We can say the other is green. So because two are two objects and each other is singular, you can say that I have two balls. But I have only one ball. Then I used to, my balls run out. Can you lend me another? Or can you lend me another marker or another ball? Ball. It means that I don't understand which ball that you want lend to me. Okay? So what's all the difference? Another, and last, the text and conclusion. Another and the other are used for a singular contact. Others and the others are used for a plural contact. Okay, remember it? Another and others are used for indefinite contact. The others and the others are used for a plural. The others and other. The others and the others. The other and the others are used for another and other. Okay, another and the other are used for singular contact. Others and the others are used for a plural contact. Remember it? Okay, another and other are used for indefinite contact. The others and the others are used for definite contact. Okay, I think that's enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tumiato and I am from the group 12. My part is explain about reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik atau saling berbalas, yang digunakan ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun ini terdiri atas each other dan one another. Contoh penggunaan pada kalimat each other ialah Hayati dan Zainuddin love each other. Di situ terlihat bahwa ada dua subjek, yaitu Hayati dan Zainuddin, yang memiliki hubungan saling mencintai satu sama lain. Contoh pada kalimat kedua adalah Tito dan Rudy helped each other, di mana di situ ada dua subjek, yaitu Tuti dan Rudy, yang saling berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Contoh yang lain lagi adalah Tom and Sarah meet each other at work. Contoh yang lain lagi, they didn't tell each other. Contoh penggunaan pada kalimat one another ialah I and my family should respect one another. Di situ menjelaskan bahwa saya dan keluargaku harus saling menghormati satu sama lain. Contoh kalimat yang lain lagi pada kalimat one another ialah we should love one another in this class. Ini menunjukkan bahwa kita harus saling mencintai atau menyayangi satu sama lain di dalam kelas ini. Kita kan berarti banyak orang, berarti lebih dari 2 atau 3. Contoh kalimat yang lain lagi ialah brother and sister should help one another. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa kakak laki-laki dan perempuan harus saling membantu satu sama lain.
Oke guys, berarti kesimpulannya di sini bahwa pada reciprocal pronouns kita harus menggunakan subjek dua orang atau lebih yang saling berhubungan, dan kita tidak bisa menggunakan bentuk singular, di antaranya I, you, he, she, dan it. I think it's enough. Saya harap yang saya paparkan tadi teman-teman sekalian bisa memahaminya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Yudi Satrio dengan NIM A1M219079. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi yaitu some, other, dan the other. Oke, pada materi kita hari ini yaitu some, other, dan the other menggunakan bentuk yang lain, yaitu plural form atau bentuk jamak. Baiklah, pada materi some, other, dan the other digunakan yaitu countable plural noun. Countable noun with the plural form. Dan ingat lagi teman-teman bahwa untuk menggunakan some, other, dan the other harus digunakan dalam satu kalimat yang langsung. Mengapa? Hal tersebut digunakan untuk memberikan suatu informasi secara jelas. Baiklah, agar tidak membuang waktu lebih banyak, mari kita langsung beralih ke contohnya. Saya mau menyiapkan beberapa contoh. Mari kita lihat contoh pertama untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Some books are expensive. Other books are cheap, and the other books are cheaper. Baiklah teman-teman, dari contoh pertama ini teman-teman bisa melihat bahwa kalimat tersebut menggunakan bentuk plural form. Dari mana ditahu? Yang pertama, kata bendanya, nounnya. Books, book, saya tambahkan suffix s. Dengan penambahan suffix s berarti benda tersebut adalah benda jamak. Selanjutnya ada kata are di situ. Kata are selalu merefer atau merujuk pada benda, pada sesuatu yang jamak. Nah, oleh sebab itu kata pertama ini masuk dalam kriteria dan dapat digunakan dalam kalimat some, other, dan the other. Oke teman-teman, ada contoh lain. Some houses are big, other houses are small, and the other houses are medium size. Di sini juga jelas sekali kita menggunakan bentuk jamak dari house, yaitu houses. Baik teman-teman, selain itu untuk other dan the other kita juga bisa menggunakannya sebagai pronoun atau kata ganti benda. Contohnya teman-teman, some buildings are for rent, other are for sale, and the others are empty. Oh iya teman-teman, sedikit saya lupa. Untuk menjadi pronoun other dan the other harus ditambahkan s. Jadi some building are for rent, others are for sale, and the others are empty. Lihat teman-teman, others, kenapa kita harus menggunakan others tambah suffix s? Karena other ini kita gunakan untuk merujuk kata benda, di mana kata bendanya harus jamak. Jadi kita tambahkan suffix s. Jadi others. Karena benda yang kita rujuk yaitu buildings adalah kata benda dalam bentuk jamak. Jadi others dan the others harus kita tambahkan suffix s agar menjadi bentuk jamak pula. Contoh lain, some boys like swimming, others like basketball, and the rest like football.
Ya, di sini muncul satu kata baru, yaitu dress. Di mana di others-nya? Begini, di other kita bisa ganti dengan dress. Karena pada intinya maksud dan meaningnya sama. Jadi kita bisa gunakan the other atau the rest. Teman-teman bisa memilih sendiri. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya untuk unit 168. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdiana, saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan membawakan materi tentang indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda yang tidak jelas, baik itu berupa orang ataupun bukan. Adapun macam-macam indefinite pronoun atau kata ganti tidak jelas yaitu ada someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, everything, no one, nobody, nothing. Dari macam-macam indefinite pronoun ini ada perbedaan penggunaannya. Untuk someone, somebody, something hanya dapat digunakan oleh kalimat dengan kalimat positif. Untuk every, everyone, everybody, everything ini termasuk indefinite pronoun yang spesial karena dia dapat digunakan baik menggunakan positif, kalimat positif, negatif maupun interrogatif. Sedangkan anyone, anyone ini, anybody, anything hanya dapat digunakan dengan kalimat yang negatif dan interrogatif. Sedangkan no one, nobody, nothing ini dapat digunakan dengan kalimat negatif, kalimat positif, tetapi bermakna negatif. Selain dari perbedaan penggunaan ini, indefinite pronoun juga memiliki
Baiklah, perkenalkan saya Yogi Satrio dengan NIM A1M2190079. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan membahas tentang indefinite determiners. Baiklah, indefinite determiners kita gunakan saat membahas sesuatu yang general atau yang unspecific things like a book. Sebuah buku. Ada banyak buku. Buku yang mana dia merefer? Tidak jelas sama sekali. Oleh sebab itu disebut indefinite atau sesuatu yang tidak jelas atau general. In indefinite determiners we have two types. There is a and an. So the question is when we use a and when we use an. Okay, we use a or an only for singular countable noun. Remember it? We use a or an only for singular countable nouns. So, the next question is when we use a and when we use an. Okay, you should hear it right, okay? We use a for words start with a consonant sound. Start with consonant sound. And when we use an for words start with a vowel sound. Diawali dengan vowel sound. Ingat, sound, suara, bunyinya, bukan hurufnya. Not the letter but the sound. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ketika mengucapkan noun, apakah huruf awalnya start with consonant sound atau start with vowel sound. Oke, jadi teman-teman harus ingat baik-baik hal tersebut. Baiklah, kita langsung kepada contoh saja. Contoh pertama, a house. A house, kita gunakan a karena house start with H. House. A house it is a, ya, dia adalah consonant sound. An uncle. Uncle start with A. Uncle. You will read with A. Uncle. Jadi sangat jelas bahwa uncle kita harus menggunakan an karena dia start with full sound. Oke. Next. Teman-teman harus berhati-hati jika menggunakan e dengan an. Mengapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak orang yang salah menggunakan e dengan an karena mereka memperhatikan huruf awalnya. Ini sangat berbahaya jika kita menggunakan patokan dengan huruf awal dalam menggunakan a and an. Contohnya, an hour, sejam. Hour tulisannya H-O-U-R. H-O-U-R. Jadi pasti banyak orang yang berpikiran, oh berarti dia a hour. Tapi itu salah, bukan a hour, tapi an hour. Kenapa an hour? Karena ingat di kata hour, H tersebut adalah silent letter. Jadi kita menyebutkannya secara tipis, yaitu h, a. Bunyinya e. Oke, hati-hati dalam menggunakan e dan an. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan yang terjadi saat menggunakan e dan an. Karena banyak orang yang lebih memilih untuk melihat huruf awalnya, bukan suaranya, bukan soundnya, tapi huruf awalnya. Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kesalahan. Saya beri contoh. Jika teman-teman satu kata hour, jika teman-teman lihat hour tulisannya H-O-U-R, berarti banyak orang pasti akan berpikir, oh kita gunakan e. Tapi itu salah, seharusnya menggunakan an. Kenapa? Karena pada hour hanya itu adalah silent letter. Dia tidak bunyi sebagai H, tapi hour. An hour.
Lihat, an hour, dengarkan baik-baik, an hour, bukan an hour atau a hour. Nah, karena di situ hanya adalah silent letter. Jadi hati-hati. Contoh selanjutnya, a university. Itu yang betul, bukan an university. Bukan an university. Walaupun university start with U, diawali dengan huruf U yang merupakan vowel, tapi dia tidak bunyi U, tapi U. Berbunyi U, Y-O-U. Jadi dia startnya dengan huruf Y, huruf Y. Y adalah consonant letter, atau dia diawali dengan consonant sound dari Y. University, not university. Nah, jadi kita gunakan bukan an university, itu salah. Jadi teman-teman harus ingat kembali, kita merujuk pada soundnya, bukan letternya. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang indefinite determiners. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan memberikan sebuah contoh. Contoh pertama untuk kata Susilo Bambang Yudhoyono is a president. Susilo Bambang Yudhoyono is a president. Kita gunakan karena president. President start with consonant sound P. President. Next, contoh untuk an. You bring an avocado. You bring an avocado. You bring an avocado. Kita gunakan an karena kata nounnya, kata bendanya avocado. Avocado start with A. Start with a full sound, yaitu avocado. Dia start with a sound so kita gunakan an. Jadi ingat kembali teman-teman, kita fokus pada bunyinya, bukan pada hurufnya atau letternya. Jadi sekian dari saya rasa cukup. Terima kasih banyak.